yang pertama, ini kenali penyebab utama kamu insecure. Waktu itu aku sadar penyebab utama aku insecure itu ketika Halo rekan prestasi, aku Shalma dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University 2018 angkatan 55, dan sesuai judul di video hari ini, aku akan membahas seputar hal yang sering banget kita rasain, sering banget kita temuin, yaitu tentang insecure. Nah, tapi sebelum itu aku ingin teman-teman tahu bahwa aku senang untuk sharing. So, it's an honor for me untuk dapat sharing di video kali ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat, memotivasi adik-adik semua untuk semangat berprestasi. Wah, ini pertanyaan yang menarik, pertanyaan pembuka yang menarik, dan aku yakin kalau pertanyaan yang sama ditanyakan ke teman-teman semua, kayak kita bakal jawab yang sama, yaitu pasti tentu aja pernah merasa insecure. Ada masa dimana aku sering banget membandingkan diri dengan orang lain dan jadi insecure, tapi itu adalah aku di beberapa tahun yang lalu. Dan apakah sekarang tidak merasa insecure? Tentu aja masih merasa insecure, tapi bedanya aku sudah mulai tahu nih gimana cara menghandle itu untuk menjadi sesuatu yang positif bagi aku. Nah, mungkin ini sedikit fun fact aja, bahkan sebelum tag video ini aku juga masih merasa deg-degan banget, insecure. Ini takutnya aku memberikan informasi yang tidak seinformatif pembicara lainnya, tapi justru dengan insecure itu ngebuat aku membaca lebih banyak hal, mendalami sesi hari ini agar bisa mendapatkan atau memberikan sesuatu yang lebih untuk kalian semua. Oke, kita coba ambil pendapat dari Abraham Maslow. Dari bukunya The Dynamic of Psychological Security, di sana dikatakan bahwa insecure itu seperti perasaan tidak aman, kayak berasa kita lagi ada di hutan bersama orang-orang yang berbahaya dan juga egois. Ada juga pendapat lain dari beberapa sumber mengatakan bahwa insecure itu seperti perasaan tidak nyaman, tidak mampu, tidak yakin, dan itu akan nanti menjadi perasaan cemas atau kemudian ragu terhadap diri sendiri. Dan aku setuju dengan semua pendapat tersebut, tapi yang perlu kita highlight adalah insecure itu berasal dari diri kita. Jadi untuk menghandle insecure itu harus dari diri kita sendiri, meyakinkan bahwa insecure itu bukan emosi yang negatif loh, tapi bisa dipilih menjadi emosi yang positif. Seperti itu. Nah, Melanie Greenberg ini pernah mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah merasa insecure. So, it's totally fine teman-teman merasakan insecure sekarang, itu nggak apa-apa karena wajar banget. Sesimpel misalnya teman-teman diminta untuk keluar rumah, misalnya ke warung, ke supermarket, terus tiba-tiba nggak pede sama baju yang dipakai, atau ketika selesai ujian baru buka pintu, terus yang lain pada ngomong jawaban, nomor 1 ini A ya, ini A ya, segala macam, sementara rekan prestasi jawabannya D gitu misalnya nomor 1, dan itu membuat insecure banget ya, aduh kira-kira bisa nggak ya ngelewatin ujian ini. Nah, tapi ada juga nanti timbul pertanyaan, Kak, kok kayaknya si A ini kayak nggak pernah insecure deh, kayaknya pede-pede aja deh, kemana juga pede, kayak gitu. Nah, disitulah teman-teman poinnya. Bukan berarti setiap orang tidak pernah insecure atau si A tadi tidak pernah insecure, tapi si A ini sudah tahu nih gimana menghandle insecure tersebut, jadi motivasi untuk hal positif yang akan dia lakukan, kayak gitu. Iya, insecure akan menjadi pembatas diri kamu jika kamu tidak dapat menghandle-nya dengan baik. Aku selalu ingat kata-kata musuh terbesar yang pernah dan pasti kita hadapi itu diri kita sendiri. Dan sama kayak insecure, salah satu itu insecure. Gimana kita bisa menghadapi emosi negatif dari insecure tersebut harus diubah menjadi energi positif yang bisa bermanfaat untuk kamu. Oke, aku ada 3 tips yang bisa teman-teman lakuin, dan ini sudah aku lakukan ketika aku kemarin insecure mau ikut lomba, tapi anggota aku belum pernah ada yang ikut lomba di bidang tersebut. Dan ini cocok sekali mungkin ya tipsnya untuk teman-teman yang belum pernah ikut lomba atau masih maju mundur nih, kira-kira ikut lombanya atau enggak ya. Nah, yang pertama, ini kenali penyebab utama kamu insecure. Waktu itu aku sadar penyebab utama aku insecure itu ketika lihat orang lain presentasi idenya.
Kan biasanya kalau di IPB ini ada seleksi internal terlebih dahulu ya, dan masing-masing kelompok mempresentasikan idenya. Nah ketika ada presentasi dari kelompok lain, aku mulai nih kayak aduh kok bagus ya, kok bisa sih orang lain kepikiran nih hal kayak gitu, sementara kelompok aku waktu itu masih belum matang idenya. Itu satu mungkin penyebabnya. Yang kedua, aku juga mulai insecure ketika lihat ada tim lain yang anggotanya udah pernah ikut lomba, atau yang sering aku lihat kayak, oh ini udah sering banget nih lomba kemana-mana, udah menang. Nah itu penyebab utama aku insecure waktu itu. Kedua, kenali diri dan juga tujuan kamu. Aku sempat waktu itu insecure, berlarut dengan keinsecureanku itu, sempat overthinking juga. Kira-kira kalau ikut lomba ini bisa menang nggak ya? Kira-kira sia-sia nggak ya perjuangan dan segala macam ke-overthinkingan itu. Namun akhirnya kami memutuskan nih, oke kita breakdown aja, kelemahan kita apa, kekuatan kita apa. Waktu itu akhirnya nemu nih, kekuatan kami waktu itu untuk pitching idenya secara verbal, secara langsung. Tapi kekurangannya kalau di proposalnya mungkin kami kurang oke nih, kurang menarik lah buat juri. Nah akhirnya apa yang kami lakukan? Kami melakukan hal yang harus dilakukan, yaitu kami maksimalkan nih proposal kami. Dan ya udah untuk presentasi kami maksimalkan lebih jauh seperti itu. Dan selain itu juga kami sudah tahu nih tujuan kami, yaitu untuk membawa nama baik IPB untuk menang di kompetisi tersebut. Dan akhirnya kami oke, nggak apa-apa, kami harus belajar lebih jauh, lebih keras, bertanya ke lebih banyak orang, dan juga mungkin waktu tidur kami waktu itu sangat berkurang, dan itu nggak apa-apa sama sekali karena kami sadar kelemahan kami di mana, dan IPB sudah mempercayakan kami untuk melanjutkan kompetisinya. Ketiga, pray for the best. Ketika teman-teman sudah berhasil nih untuk mengatasi insecure, sudah berusaha maksimal, hal terakhir, step terakhir yang bisa dilakukan adalah berdoa dan minta doa kepada orang lain. Satu pesan aku untuk para rekan prestasi adalah jadikan insecurity sebagai motivasi kamu untuk terus berprestasi. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa nantikan konten POV selanjutnya. See you on the next POV. Dadah!